Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana ighfir lana dzunubana. Para pemerhati channel Gusdul Jabar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Yang biasanya kita ngopi itu di malam Jumat. Tapi sekarang di hari Jumatnya ya. Karena kemarin qadarullah ada banyak kegiatan. Jadi kita majukan sedikit waktunya di Jumat pagi, insya Allah tidak mengurangi rasa kopinya tadi, insya Allah. Iya, ya. tetap Insya Allah. cuma tinggal terangnya. Iya. Mungkin inspirasinya juga lebih terang tadi. Insya Allah. Sebagaimana dengan namanya tadi, kopi itu singkatannya dari ketika otak perlu inspirasi. Oh gitu, ada aja ya. Iya. Insya Allah pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya alhamdulillah kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah memasuki bulan Rajab, yang mana beberapa bulan ke depan insya Allah kita akan dipertemukan kembali dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan insya Allah. Nah, ini di bulan Rajab ini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya mungkin bulan persiapan tadi ya, ancang-ancang untuk bagaimana nanti kita mengisi bulan Ramadan supaya lebih maksimal. Nah, dalam hal ini seperti biasa, mari kita sama-sama simak masukan dan juga saran-sarannya bagi kita semua kaum muslimin dari pengopi kita seperti biasa bersama Al-Ustadz Mujahid Abdul Jabbar Resi Al-Hafidhullah Ta'ala. Kaif hal ya Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Khair. Ustadz. Alhamdulillah tadi ya kita sudah memasuki bulan Rajab. Nah, ini kiat-kiat apa saja tadi di bulan Rajab yang harus kita perhatikan sebagai kaum muslimin ya Ustadz? Biasanya apa yang dilaksanakan di bulan Rajab itu, Ustaz? Memperbanyak istighfar, kemudian muhasabah. Iya. Karena menurut sebagian keterangan kan di bulan ini diangkat amalan-amalan manusia, Ustaz ya. Iya. Iya. Kemarin kita sudah membahas tentang muhasabah diri ya, Iya. di judul yang kemarin itu. Bismillah. Sekaligus mengakhiri tahun 2024 ya. Kita berada di tahun 2025 sekarang, yang mana ada dua evaluasi dan harapan. Ya. Ada sarapan. Sarapan, ada harapan. Kopi, ya, kopi, sarapan. Ya. Saran, evaluasi, harapan. Ya. Yang mana kalau kita telisik lebih dalam dan kita ketahui, bulan Rajab itu salah satu bulan di antara 4 bulan yang mulia. Ashhurul Hurum. Minha arba'atun hurum. Bulan apa aja tuh, Ustaz? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan berturut-turut. Betul. 1 bulan terpisah. Secara pemahaman waktu atau mafhumnya di situ. Kenapa kok Rajab itu terpisah? Berarti ada keutamaan lain. Wah, ini menarik nih. Ada apa nih? Ya. Gak sabar nih pengen. Bulan Rajab itu disebut Syahrullah. Rajab itu Syahrullah. Kemudian Sya'ban itu syahri kata Nabi.
Wa Ramadhanu syahru ummati. Wa Ramadhana syahru ummati. Ramadan itu bulannya umatku. Kalau kita mengkaji lebih dalam, kenapa disebut bulannya Allah? Disinilah atau di bulan Rajab inilah waktu dimana ampunan Allah dibukakan selebar-lebarnya. Masya Allah. Seluruh catatan amal perbuatan kita diangkat. Dan istilah kalau kita dalam organisasi, usaha itu tutup buku. Gimana tutup buku kita itu khitamuhu misk. Ya, akhir yang baik. Kalau buku kita kebanyakan dosa, minta ampun. Kalau buku kita pahalanya lebih banyak, ya kita bersyukur. Itu pun ya belum bisa kita ketahui selama masih ada di dunia ya buku kita. Nggak bisa kita apa ya? Nggak ada bocoran. Ngintip, nggak ada bocoran, nggak ada bocoran. Nggak bisa nyogok. Kayak manusia. Malaikat bocorin dikit lah. Hasil rekapitulasi amalan saya. Biar bersyukur atau minta ampun. Ya. Kita pastikan saja kita lebih banyak dosanya. Dah itu aja. Biar kita menghamba kepada Allah, memohon kepada Allah ampunan itu. Di sini kita akan memahami teori taubat. Bahwasanya kita senantiasa terus-menerus yang melakukan kesalahan, dan kalau kita tsumma yatubuna min qarib, kemudian kita meminta ampun, bertaubat segera, langsung, faulaika yatubullahu alaihim. Nah, Allah akan memberikan taubat itu kepada mereka. Tapi, nah ini teori taubat ya, Ustaz. Semua orang melakukan kesalahan, nggak apa-apa, asalkan taubat setelah itu langsung. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Ya, karena Allah tidak akan tidak menerima taubat. Paham itu? Nggak akan Allah itu tidak menerima taubat dari hambanya. Subhanallah. Asalkan itu. Tsumma yatubuna min qarib. Itu firman apa hadis tadi? Yo, itu Al-Quran. Oh, Masya Allah. Ya. Di juz 4 kalau nggak salah. Berarti Surah nyambung dengan Ali Imran kalau nggak salah. Nyambung dengan hadis Nabi yang bunyinya seperti ini, Tad. Kebetulan anak catat nih, Tad. Oh ya. Hadisnya kalau Rasulullah SAW, fa innal abda idza tarafa bidzanbihi tsumma taba ilallahi taballahu alaihi. Ya. Wah, berarti nyambung tadi ya. Ya. Berarti orang itu semuanya melakukan dosa. Yang diampuni oleh Allah adalah tsumma yatubuna min qarib. Beda lagi kalau orang yang berbuat dosa sampai apa? Yudrikuhul maut. Yudrikuhul maut. Dekat dengan kematian. Baru meminta ampun. Maka tidak diampuni. Ya. Sampai sedikit lagi, misalkan orang divonis, Pak, besok umurnya tinggal besok lagi, kemudian taubat, ya, itu tidak diampuni kecuali
rahmat Allah yang rahmat Allah. Kayak kisahnya Fir'aun tadi ya, iya. Udah mau ceklek mati baru minta tobat. Iya. Artinya semua punya potensi untuk diampuni asalkan mau taubat. Karena semuanya tidak akan maksum, yang maksum hanya Nabi. Betul. Kita di sini kalau mengkaji ayat ini tidak akan terjebak kepada merasa diri ini paling suci, paling beramal soleh, paling berbuat kebaikan. Ya, jauh dari itu. Nah, ini bulan Rajab. Ya, jadi istighfar, amaliyatu istighfar. Nah, di sini di bulan ini, bulan Rajab, sangat harus digalakkan. Ya, terus menerus untuk meminta ampun kepada Allah. Istighfar, apalagi kalau kita hafal Sayyidul Istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu, dan itu sering banget kita bahas ya. Makanya seluruh kaum muslimin ya ngaji seperti ini dengan cara enak ngopi dan ngobrol santai, ketika menghindari dari segala bentuk kemungkaran, kemaksiatan, itu salah satu tata cara taubat yang paling enak, paling ramah. Karena Allah memberikan taubat itu banyak modelnya. Betul. Tabrak dulu baru naudzubillah, ya Allah, jangan sampai. Kecelakaan dulu baru, kena musibah dulu baru. Kenapa nggak tiap hari aja udah mengakui kesalahan terus sambil bari ngopi gitu. Sambil ngopi. Ya. Sambil zikir. Ya, taubat terus. Itu lebih baik. Daripada ketika sudah dibalikkan keadaan keadaan kita atau di kalau misalkan kita dibalikkan keadaan dan dipaksa untuk taubat, baru ya kan, jangan sampai seperti itu. Lebih baik kita mempersiapkan waktu-waktu kita, ya. Lebih baik lagi setiap malam sebelum tidur itu taubat. Banyak istighfar. Khawatir nggak bangun lagi. Sebelum tidur tadi ya. Ya. Memaafkan orang. Kita minta maaf kepada. Ya. Itu yang harus senantiasa kita laksanakan. Masya Allah. Intinya ampunan Allah itu sangat luas tadi ya, sangat luas, dan ketika kita Innallaha wasi'ul maghfirah. Oh, itu dia. Yang penting ketika kita sadar bahwasanya kita telah berbuat dosa, langsung tadi ya, langsung memohon ampun, meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini kadang ada mungkin di antara kaum muslimin yang dia itu ketika terjebak terus di dalam kubangan dosa, kadang timbul rasa ini pesimis gitu. Ini dosa saya udah banyak banget nih, Allah ngampuni saya nggak? Kadang-kadang ada yang berpikiran seperti itu makanya dalam kesempatan kali ini mungkin Ustaz bisa ngasih motivasi yang kuat agar jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah gitu tadi. Fima ma'na al-hadis, di dalam sebuah makna hadis, hadis qudsi ya. Jika seseorang itu membawa dosa seluas bumi, antum bayangkan atlas atau mitologi yang atlas yang bawaan itu. Iya. Tahu ya? Iya.
Kalau misalkan kita bisa ngemban bumi di pundak kita, dan bumi itu ada tulisnya dosa, kita menghadap Allah dengan membawa dosa segede itu, segede bumi, ya. Dan kita menghadap Allah itu dalam keadaan iman, tidak menyekutukan Allah sama sekali, Allah akan bawakan atau hadirkan ampunan segede bumi itu juga. Subhanallah. Ya, di hadis qudsi itu digambarkan sebesar bumi atau mentok langit. Kan itu area atau jarak maupun besaran yang tidak akan pernah kita jangkau. Kita lebar cuma segini, tinggi cuma segini, gitu kan? Rasio kita ini udah segini-gini aja. Ya. Tapi Allah akan hadirkan maghfirah sebesar itu juga. Subhanallah. Ya, jangan sombong lah kita terlalu banyak dosa. Itu nih sombong nih. Itu sombong juga. Hati-hati tadi ya. Sombong yang berlawanan arah. Ada orang sombong karena merasa suci, punya segala sesuatu. Ini sekarang banyak juga yang sombong karena seolah-olah dosanya nih, wah, nggak bakal bisa diampuni oleh Allah. Aduh, itu termasuk sombong juga tadi ya? Oh, lebih parah. Waduh, bahaya itu tadi ya. Lebih parah. Kenapa nggak ya merasa kerdil di hadapan Allah dan Allah bisa mengampuni. Yaghfiru dzunuba jami'a. Itu. Ya. Maka diperintahkan fastaghfiruni aghfir lakum. Gitu. Nah, jadi jelas siapapun ya kita pendosa. Kita ini pendosa. Ya kayak syairnya itu ya, Abu Nuwas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala ladil jahimi fahablihi taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu sering dilantunkan. Oh iya, sering dilantunkan itu. Karena biar kita ini ya tengah-tengah. Ketika mendapatkan nikmat tidak meninggi, ketika berdosa tidak Masya Allah. Tidak sombong. Masya Allah. Artinya jangan berputus asa tadi ya, dari rahmat Allah. Jadi apa namanya di sini juga tadi ada apa namanya firman Allah di surat Az-Zumar ayat 53 yang bunyinya seperti ini tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ini ketika apa namanya mentadabbur ayat ini sangat luar biasa sekali tadi ya. Selesai iya. Gitu. Selesai. Jadi apa namanya? Permasalahan semua selesai. Iya. Ketika kita mengakui bahwasanya kita banyak dosa, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih Maha Pengampun. Kan apa itu? Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Betul. Ya. Masya Allah. Tapi jangan sampai begini, kita terlalu yakin. Ya. Terlalu yakin kita meminta sesuatu dan Allah akan mencukupi tanpa kita berbuat apapun. Banyak gitu yang kayak gitu, nggak berbuat apa-apa nih,
nganggur, Iya. nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, terus nggak berusaha, ya, kemudian ya tidak melakukan apapun untuk kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya, ya artinya untuk kebutuhan primernya, ya, kan wajib itu, Iya, betul. wajib. Tapi mengandalkan ya pertolongan Allah pasti datang, itu salah konsep berpikirnya. Kita harus ngaji dulu. Tawakal bukan kayak gitu. Ya, ikil wa tawakal. Nah, sahabat ada yang bawa kudanya. Iya, kisah itu tadi ya. Iya. Ketika kudanya tidak ditali, kenapa tidak ditali? Ya tawakal ala Allah. Bukan kayak gitu caranya. Ikat, baru setelah itu tawakal. Ya, banyak yang masih salah mindsetnya untuk memahami pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu ada usahanya. Ya setelah itu yu'til hikmata may yasha. Iya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya. Allah akan memberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Ya yang dipilih kan. Kalau nggak ngapa-ngapain deh, ya, ngarepotkeun wae, ngerepotin aja di bumi. Itu Harus ada usaha tadi. harus ada usaha. Jadi ingat kisah ini tadi, apa namanya, Bunda Maryam tuh, ibundanya Nabi Isa. Ya. Ketika beliau akan melahirkan kan, apa namanya, disuruh namanya, pohon kurma kan? Huzi. Iya. Kalau secara logika kan pohon kurma yang kokoh itu kan gimana bisa cuman di situ mungkin faidahnya, pelajarannya, usahanya itu tadi ya untuk menggerakkan pohon kurma. Nggak semudah gitu. itu. Wahuzi ya. Gerakan itu, senggol. Akhirnya setelah disenggol kan ada yang jatuh gitu. Dia nggak jatuh sendiri gitu, ada usaha dulu. Iya. Luar biasa. Sebenarnya untuk apa? Untuk sampai di akal manusia. Ini luar biasanya apa ya? Teori yang Allah, ilmu yang Allah berikan kepada manusia, yang mana bisa dicerna oleh akal pikiran. Ya. Seperti itu. Nah, maka di kisah Siti Maryam yang mana penuh dengan ketidakmasuk akalan dari Siti Maryamnya, dari Nabi Isa-nya, penuh dengan ketidakmasuk akalan, yang mana setelah kita mengkaji lebih dalam, ternyata masuk akal. Itulah yang sudah Allah persiapkan bagi afala ta'qilun, orang-orang yang apa kamu tidak berpikir? Itu. Nah, orang-orang kafir ya, orang-orang yang memusuhi Islam, ya, memusuhi Allah, mereka tahu tapi nggak mau ngasih tahu. Nggak. Untung bagi kaum muslimin kalau tahu. Adalah dikip saja. Tuh banyak seperti itu. Disembunyikan tadi. Disembunyikan. Ya, kita kan disuruh nyebut, suruh mensyiarkan. Betul. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, pada pagi hari ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, para pemerhati sekalian. Terkhusus kita bagi kaum muslimin, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ampunannya. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas lagi ampunannya. Amin. Ya, itu pelajaran yang bisa kita ambil untuk kesempatan pagi ini tadi ya. Tamam. Ya, mungkin untuk kesempatan pagi ini tidak panjang waktunya Tad, karena sudah masuk harus bimbing anak-anak lagi nih Tad. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita di dalam kesehatan dan juga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua
dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang agung, yang insya Allah beberapa bulan ke depan waktunya sudah dekat. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi bulan Ramadan nanti dengan semangat dan juga dengan khusyuk, begitu kan? Ya. Cukup, Tad? Cukup. Ya, baik para pemerhati sekalian, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wa nakhtatim bi doa kafartil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.